Kita sudah sampai di bulan Juni. Wow, tidak terasa sudah semester 1 dari tahun 2025. Wow, ya kayaknya cepat banget ya waktu berlalu. Tapi kembali lagi, dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap perjalanan waktu kita tahu bahwa Tuhan tetap setia dan tetap ada dalam musim kita. Amin. Oke, sore hari ini tema besar kita seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Evi, Connected with the Family of God. Dan sore hari ini saya akan membawakan tema khotbahnya adalah Don't do life alone because life is better together, ya. Jadi jangan sendirian. Bahasa simpel gitu, jangan hidup sendirian. Kenapa? Rugi kita. Kalau kita hidup sendirian, ngapain kita ada di gereja sore hari ini? Rame-rame di sini. Kita di rumah aja ibadah online sendiri gitu ya, kan kayaknya lebih intimate gitu ya. Lebih lebih enak aja sendiri, mau rebahan, mau tiduran, mau sambil gimana aja, sambil ngopi gitu ya. Bisa, kalau memang sendiri itu lebih menyenangkan. Tapi buktinya Bapak Ibu Saudara sore hari ini datang bersama-sama sebagai tubuh Kristus di Bethlehem karena kita tahu kita semua dipanggil sebagai tubuh Kristus. Dan kita akan lihat sore hari ini lebih dalam tentang itu. Nah, yang pertama saya mau kasih lihat sebuah foto dulu. Boleh slide-nya? Nah ini foto keluarga kami lagi di mana coba kira-kira? Bali kan, pasti pikirnya salah. Ini di Bandung Bapak Ibu. Bandung rasa Bali ya, ada di Lembang ini ya. Ya, jadi waktu itu kami sempat pergi ke sana. Ini ya rasa-rasa Bali tapi di Lembang, jadi dingin. Oke, ini keluarga saya. Saya punya 2 orang anak yang ganteng-ganteng. Saya paling cantik sendiri di rumah. Oke, apa yang kita paling rindukan dari sebuah keluarga? Berapa banyak yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu di sini? Oh, di ibadah sore cukup banyak keluarga muda ya. Siapa yang pengen berkeluarga? Ada, oke, puji Tuhan. Ervin belum? akan, amin ya. Oke, apa sih yang kita rindukan dari sebuah keluarga? Anak? Apa? Ada rasa aman? Punya tempat gimana kita bisa pulang? Ada tempat kita merasa bisa jadi diri kita sendiri? Ada support yang kita dapetin? Ada kasih sayang yang kita dapatkan. Itu yang kita harapkan dari sebuah keluarga. Ya, kalau di luar dari itu, ya siapa tahu dengan berkeluarga saya bisa menaikkan harkat martabat keluarga. Jangan, itu plus itu ya. Yang utamanya adalah ada rasa aman di sana, ada rasa nyaman. Kita nggak perlu jadi siapa-siapa, kita real di dalam keluarga kita. Ya, mungkin kalau dalam gereja lagi pelayanan kita bisa jadi orang yang kayaknya luar biasa bersayap gitu ya, kalau ada malaikat juga. Tapi kalau di keluarga kita jadi diri kita apa adanya. Kita nggak bisa bohong-bohong, keluarga kita tahu mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi tahu realnya kita kayak gimana. Ya, jadi dalam keluarga kita perlu tadi ada rasa aman, nyaman, kasih sayang, support dan juga kebersamaan. Harusnya itu yang ada dalam sebuah keluarga. Hari ini kita duduk di sini sebagai tubuh Kristus. Nah, tapi faktanya banyak orang kesepian secara rohani. Mereka datang ke gereja tapi tetap merasa sendirian. Tetap merasa kesepian. Datang gereja sendiri, pulang gereja sendiri. Padahal udah jadi Bethlehemers lebih dari 5 tahun misalnya. Tapi kok rasanya masih sendiri gitu ya, rasanya kok saya hidupnya sendiri aja gitu. Gak ada support, gak ada orang-orang yang tadi dibilang ya harusnya memberikan support buat kita, ada kasih sayang buat kita. Kita belum benar-benar terhubung dengan tubuh Kristus. Datang sih badannya Bapak Ibu duduk hari ini, sore hari ini, wah luar biasa. Pakai outfit yang terbaik, wangi, duduk. Tapi duduknya sendiri. Gak ada siapa-siapa yang bisa disalamin.
Kenapa kita kalau di gereja host selalu bilang, ayo kasih salam kiri dan kanan. Itu tuh maksudnya supaya kita terkoneksi. Ya bagus, salaman, bagus. Coba salamin dulu kiri kanannya, depan belakangnya coba hari ini. Nah gitu. Biar jangan merasa sendirian di dalam rumah Tuhan. Nah kan jadi lebih anget nih ya di sore-sore yang dingin ini ya. Dan ini memang menjadi budaya di dalam GSJ Bethlehem. Kita nggak ada yang harusnya merasa sendiri, nggak ada yang merasa kayak gereja sih di sana, tapi nggak ada temen. Wah di youth apalagi ya kadang-kadang, ayo datang live youth, nggak ada temen Ci, nggak ada temen. Di youth di Yang Jen ada 300 orang, nggak ada temen gimana, gitu ya. Jadi sering kali kita rasa orang banyak, tapi kita tidak terhubung dengan mereka. Ya, jadi hari ini saya mau kasih tahu. Don't do life alone. Jangan hidup sendiri. Apalagi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi solo player. Tapi sebagai anggota keluarga Allah. Kita semua dipanggil oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Bukan untuk menjadi seorang Superman. Menjadi seorang yang individual, menjadi seorang yang hebat tapi hanya seorang diri. Itu bukan hidup seorang Kristen. Tuhan Yesus sendiri pun bisa gak dia lakukan pekerjaan sendiri? Bisa. Tapi dia tidak meneladani kita untuk lakukan itu. Dia memilih 12 orang muridnya untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga rohani. Orang-orang yang Tuhan Yesus panggil semua dari background yang berbeda. Dari usia yang berbeda, dari latar belakang benar-benar yang sangat variatif. Tapi mereka bisa bersama-sama, bersama Tuhan bergerak melakukan pelayanan Tuhan. Dan mereka bisa akhirnya menjangkau dunia. Nah seperti itulah teladan yang Tuhan berikan buat kita. Hidup seorang Kristen seperti itu. Bukan hidup yang seorang diri, sedih-sedih sendiri, nangis-nangis sendiri, berdoa sendiri, bergumul sendiri. Senang juga senang sendiri gitu ya, ngerasain sendiri gitu. Bukan seperti itu yang Tuhan rancangkan buat kita, orang-orang percaya. Kita akan baca ayatnya dalam Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam perikop ini dikatakan kita satu tubuh di dalam Kristus. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang meyakini bahwa kita semua diselamatkan oleh Kristus? Puji Tuhan, artinya kita percaya kita semua adalah bagian dari tubuhnya Kristus. Karena kita semua sudah diselamatkan, menerima iman yang sama, percaya iman yang sama. Untuk itu kita semua adalah dikatakan anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita sudah terkoneksi secara iman. Kita punya kesamaan, kita punya hubungan sekarang. Walaupun bukan hubungan darah, tapi hubungan secara rohani di dalam Tuhan. Nah poin yang pertama adalah kita ini adalah anggota keluarga Allah. Bahkan dikatakan kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Kita tahu dalam Kejadian manusia pertama enggak diciptakan hanya Adam saja. Kalau memang cukup Adam enggak akan ada Hawa, enggak akan ada mungkin perempuan. Kalau memang manusia cuman satu aja cukup di dunia ini melakukan pekerjaan Tuhan, ternyata tidak. Ya, untuk itulah Tuhan menciptakan selain Adam manusia yang luar biasa dicipta pertama kali. Tuhan ciptakan edisi lebih baik tadi kata Pastor Jules, yaitu perempuan. Amin. Yang perempuan setuju? Oh setuju katanya. Iya ya, jadi kita dicipta memang dari awal untuk bersekutu. Bukan untuk hidup sendiri. Ya, jadi yang hari ini mungkin masih merasa, ya aku masih single nih, tenang aja. Ya, untuk menjadi sebuah keluarga enggak perlu harus dalam hubungan selalu dalam pernikahan, enggak harus selalu dalam pacaran, tapi bisa juga dalam bentuk sebuah komunitas, bisa dalam bentuk sebuah keluarga Allah.
Nah, menurut Alkitab tadi, gereja adalah tubuh Kristus. Untuk itu kita semua yang ada di sini, yang duduk dari paling depan sampai paling ujung belakang, kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Untuk itu jangan lagi ada yang merasa, oh saya mah gak ada urusan dengan dia. Oh saya mah gak kenal, mungkin kita gak kenal. Tapi kembali lagi sebagai keluarga besar. Sekarang kayaknya udah gak bisa lagi kita, oh saya mah enggak peduli deh kalau ada urusan itu. Oh kalau ada misi, oh itu mah misionaris aja kayaknya yang berangkat. Nanti akan ada tuh ya poster tentang mission trip. Ah itu mah kerjaan orang-orang HBLM yang biasa pergi-pergi. Loh, jangan lupa kita bagian dari tubuh Kristus. Gereja ini bagian dari tubuh Kristus. Jadi semua hal yang dilakukan gereja ini kita harus ambil bagian di dalamnya. Karena ini rumah kita bersama. Karena ini adalah keluarga kita bersama. Jadi jangan dorong-dorong gitu. Ah itu mah dia aja, itu mah dia. Jangan. Justru kita mulai oke, saya kapan mulai bisa ambil bagian dalam gereja ini? Saya kapan ya mulai bisa melayani di gereja ini? Saya kapan ya mulai bisa berubah peran dari cuman datang sebagai jemaat, setiap minggu hanya datang jemaat, duduk, ibadah, pulang. Tapi hari ini mulai berbeda. Mungkin mulai sebagai usher yang tadinya kita disalamin, nanti minggu kemudian kita bisa salamin orang. Kita yang welcome orang datang. Yang tadinya kita dilayani, kita berubah untuk melayani orang lain. Karena kita adalah tubuh Kristus. Mari kita baca ayatnya di Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya. Maka kita semua adalah tubuh Kristus. Kalau semua ada yang mogok gitu ya. Ah saya jadi tangan gak mau tangan hari ini lagi males. Kira-kira bisa makan gak tuh hari itu? Kaki mager kayaknya hari ini. Padahal hari ini harusnya olahraga. Enggak kalau kaki hari ini mau cuti. Enggak kemana-mana gak tuh. Atau mata hari ini aduh capek. Habis kerja kemarin cuti dulu matanya. Gimana tuh? Sama kayak kita. Sebagai tubuh setiap kita ada fungsinya. Tapi kalau setiap kita tidak berfungsi, maka tubuh Kristus menjadi tidak seimbang. Tubuh Kristus menjadi kurang maksimal kalau ada setiap bagian tubuh yang tidak melakukan fungsinya. Begitupun dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Kita harus bergerak bersama-sama dan berfungsi dalam setiap panggilan ilahi kita di dalam gereja ini. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita sudah dilahirkan dalam keluarga Allah. Hari Sabtu lalu kita baru membaptiskan ada 40 orang yang memberikan dirinya untuk hidup baru di dalam Kristus. Dan mereka adalah bayi-bayi rohani yang baru dilahirkan dalam keluarga Kristus. Tapi kalau mereka tidak punya keluarga, maka bayi ini akan bertumbuh sih, tapi ya bertumbuhnya tidak sesuai gitu ya. Pertumbuhannya harusnya ada yang tolong dia kasih makan, ada yang tolong ajarin dia jalan. Tidak ada, dia harus survive sendiri. Sama seperti kita. Bayi-bayi rohani juga seperti itu. Mereka baru dilahirkan baru, kalau tidak ada di dalam komunitas atau keluarga Allah, maka mereka tumbuhnya kita bilangnya stunting gitu ya. Harusnya tingginya seberapa ini jadinya tidak maksimal gitu. Karena gizinya, makanannya, nutrisi yang dia dapat tidak sesuai. Atau enggak ada yang mengarahkan kehidupannya. Akhirnya bayi rohaninya lambat bertumbuh. Karena dia tidak punya keluarga rohani, orang tua rohani yang merawat mereka.
Jadi hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara di gereja ini sudah ada yang lebih dari 10 tahun. Tapi nggak ada keluarga rohani yang benar-benar terkoneksi di gereja ini. Saya mau kasih tahu belum terlambat. Ya, life group di gereja ini ada untuk semua usia. Mulai dari life kid yang paling kecil dari usia bayi sampai buat yang oma opa juga ada. Ya, jadi semua usia, semua generasi dalam gereja ini harus terkoneksi dalam komunitas, terkoneksi dalam keluarga Allah. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Satu-satunya jalan untuk memasuki keluarga Allah adalah dilahirkan kembali ke dalamnya. Tuhan menciptakan semua orang, betul. Tapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Dan kita harus dilahirkan dalam keluarga Allah untuk bisa ada di dalamnya. Seperti anak-anak, kita perlu punya sebuah keluarga. Demikian juga kita sebagai anak Allah perlu ada dalam keluarga rohani. Perlu ada dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Sama seperti bayi jasmani yang tidak dapat bertahan hidup sendiri, bayi-bayi rohani perlu dirawat oleh orang tua rohani. Kita memerlukan orang-orang Kristen yang lebih dewasa untuk menolong dalam pertumbuhan rohani kita. Walaupun kita udah bertahun-tahun di gereja ini, percayalah waktu kita terkoneksi dengan keluarga Allah, ada orang-orang yang kita ajak berkomunitas, life feels better. Hidup akan terasa lebih baik. Hidup akan terasa lebih kuat. Karena tantangan datangnya setiap hari. Gak cukup kita hanya ngandelin, oh nanti ketemu kok jemaat Tuhan setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu. Kita ketemu gitu. Gak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita perlu orang-orang yang berjalan dalam setiap musim kita. Yang selalu ada waktu kita seneng, waktu kita lagi gak seneng, atau waktu kita lagi jatuh sekalipun. Kita perlu merasakan ada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya keluarga jasmani, tapi keluarga rohani yang siap menopang kita, yang siap mensupport kita. Memang mungkin buat beberapa orang yang belum pernah ada dalam komunitas itu rasanya, masa iya ada komunitas seperti itu? Ada Bapak Ibu, di gereja kita ada, namanya life group. Benar Pastor Joy? Iya, ada di 5 wilayah di Kota Bogor. Bahkan ada mulai tadi dari usia next gen sudah ada. Ya, nanti kita bahas lebih dalam di belakang. Jadi, siapa sih yang dikatakan anak-anak Allah? Siapa sih sebenarnya? Apakah kita yang sudah ke gereja yakin menjadi anak-anak Allah? Nah, kita lihat sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Dikatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah anak Allah. Dan dia lahir dari Allah. Apakah kita semua yang ke gereja hari ini, yang duduk beribadah hari ini sudah sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau memang iya saya sudah percaya, berarti kita bagian dari anak-anak Allah. Kita bagian dari keluarga besar, keluarga rohani, keluarga Kristus, keluarga di dalam Allah. Setelah kita jadi anak Allah, apa yang perlu kita lakukan? 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bagaimana caranya kita saling mengasihi kalau cuma hidup seorang diri? Saling itu perlu objek ya, perlu objek untuk bertukar timbal balik gitu ya. Gimana caranya? Gak bisa. Untuk kita bisa saling mengasihi, kita perlu orang lain. Kita perlu terhubung dengan orang, kita perlu memberikan kasih dan menerima kasih dari orang lain.
Itu namanya saling. Kalau cuman, tapi saya suka itu loh, ngasih buat orang lain, saya suka beramal, saya suka sosial, itu saling mengasihi enggak? Termasuk saling enggak? Enggak, itu satu arah. Cuman memberi. Ini harus saling. Firman Tuhan katakan harus saling. Saling itu dua arah. Jadi jangan merasa kita menjadi orang Kristen yang udah paling luar biasa pada saat kita memberi yang paling banyak ke gereja. Belum cukup Bapak Ibu. Karena dikatakan firman Tuhan bilang harus saling mengasihi. Artinya gak cukup hanya satu arah yang keluar dari kita. Kita juga perlu menerima, merasakan kasih dari orang lain. Nah ini yang kadang-kadang suka jadi problem buat kita orang-orang Kristen. Kita rasanya udah paling memberi di gereja, udah paling paling sosial kayaknya. Tapi hidupnya seorang diri, tapi hidupnya gak bergaul dengan orang lain, eksklusif gitu. Maka itu tidak saling mengasihi. Saling mengasihi artinya ada timbal balik. Ya, memberi dan juga menerima. Kalau kita tidak pernah menerima kasih, gimana caranya kita memberi kasih sama orang? Jadi pastikan saling itu terjadi bukan hanya satu arah, tapi terjadi dari hubungan, dari terhubung dengan orang lain. Sehingga kita bukan hanya memberi kasih, tapi juga menerima kasih. Dan itu terus akan terbangun dalam keluarga Kristus. Saya sudah mengasihi Allah, saya rajin WPDA, saya rajin ibadah, tapi saya masih kesel sama temen tuh gak bayar-bayar utang. Saya masih kesel, WA gak dibales-bales. Saya masih kesel, bahkan saya masih belum bisa mengampuni orang tua kita, teman kerja kita, pasangan kita mungkin. Itu tantangan kita saling mengasihi. Saling mengasihi belum tentu dalam bentuk materi. Saling mengasihi harus terlihat dan terasa sama orang lain. Kita juga harus merasakan itu. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mungkin hari-hari ini atau dulu ada orang-orang yang membuat kita tersandung. Ada mungkin orang-orang Kristen yang mengecewakan kita. Ada mungkin bagian dari tubuh Kristus yang menyakiti kita. Dan akhirnya membuat kita mengeraskan hati, membuat kita rasa udah deh orang Kristen sama gak Kristen sama aja. Akhirnya kita labeling, akhirnya kita judging. Seakan-akan sama aja, semua orang Kristen modelannya begitu. Padahal enggak. Ingat, tubuh Kristus kita ini saling menyempurnakan. Kita ini saling bertumbuh bersama-sama. Bukan artinya semua orang yang duduk di bangku gereja ini sudah sempurna. Kita semua sedang belajar untuk menjadi sempurna, amin. Ada yang sudah? Kalau sudah kayak pasti sudah terangkat ke sana. Jadi setiap kita sedang belajar untuk menjadi sempurna. Untuk itu kita perlu orang lain menolong kita. Gimana cara kita tahu kita ini udah benar atau belum? Kalau kita nggak pernah ada yang bilang, oh iya kamu sudah benar loh. Gimana kamu taunya ada sesuatu yang nggak benar di mana? Di kuping kita kalau nggak dilihat sama orang lain. Kita nggak tahu. Ada sesuatu mungkin di muka kita yang kotor atau yang nempel, kita nggak bisa lihat kalau kita tidak bercermin. Nah, tubuh Kristus bisa menjadi cermin buat kehidupan kita, menolong kita melihat. Bukan hanya kita yang percaya diri, oh saya mah sudah perfect, saya mah diciptakan sempurna adanya. Betul,
Tapi jangan lupa kita juga sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kita perlu untuk belajar lagi, yuk gimana caranya, apa yang Tuhan mau, gambar Tuhan seperti apa yang harusnya kita miliki. Nah itu yang kita perlu belajar. Dulu saya dibesarkan dengan doktrin seperti itu. Bahwa saya nih diciptakan sempurna, baik adanya, betul sesuai kejadian. Tapi gak dibaca sampai habis, bacanya sampai situ doang. Itu doang yang kami pegang. Jadi pada masa-masa itu kami merasa orang yang paling benar di dunia ini, merasa yang paling Kristen gitu di dunia. Kristen sih, cuman ya itu merasa paling benar, paling perfect di dunia ini dan gak boleh ada kesalahan. Jadi begitu ada kesalahan, waduh diomelinnya habis-habisan. Dibilangnya kamu kurang berdoa, kamu berdosa. Aduh takut deh pokoknya, mengerikan gitu ya. Jadi percayalah, Tuhan kita gak ciptakan kita untuk seperti itu. Kita memang dicipta sempurna, tapi dosa membuat kita jatuh. Kemuliaan yang Tuhan sudah kasih yang harusnya kita hidup sempurna, kita kehilangan itu. Untuk itu Tuhan Yesus harus datang dan menyelamatkan kita untuk mengembalikan itu semua dalam kehidupan kita. Tapi setelah diselamatkan, susah nggak untuk bertahan hidup kudus? Susah kan? Susah nggak untuk bertahan hidup jujur? Wow, hari-hari ini banyak sekali iming-iming untuk mendapatkan hal-hal yang mudah didapat gitu ya. Anda mau dana cepat? Tinggal klik yes itu. Kan gampang banget tuh ya. Anda mau mendapatkan solusi? Kirim apa tuh? Kirim apa deh ya yang kirim di TikTok tuh ya. Anda mau diramal mendapat keberuntungan? Gampang banget kayak kirim duit langsung dapat keberuntungan. Waduh, hari-hari ini banyak hal instan yang ditawarkan buat kita. Rasa-rasanya gitu ya. Untuk tadi mendapatkan gambar diri sempurna tadi. Padahal bukan itu Bapak Ibu caranya. Bukan itu caranya. Caranya adalah tertanam dalam rumah Tuhan. Bersama-sama dengan tubuh Kristus. Menghidupi kekristenan, menghidupi nilai-nilai yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Itu caranya. Jadi jangan mengandalkan yang cepat. Karena tidak segala sesuatu yang cepat itu benar adanya. You cannot love God without loving His people. Kita nggak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi umatnya. Tanpa kita mau mengasihi bagian dari tubuh Kristus. Nggak bisa. Jadi kalau hari ini kita datang, mungkin masih ada rasa kesel, ada rasa pahit dalam hati kita, ada tubuh Kristus yang mengecewakan kita. Mari kita datang sama Tuhan. Minta kasih Tuhan memperbaharui kita. Untuk supaya kita bisa tadi saling mengasihi. Karena kita dicipta untuk saling mengasihi. Jangan sampai kasih yang kita terima dari Tuhan berhenti sampai diri kita sendiri. Tapi kita justru harus alirkan kasih yang kita terima untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Allah tidak menginginkan kita terisolasi dari saudara-saudari Kristen lainnya. Dia mau kita menjadi bagian dari komunitas orang-orang percaya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana teladan dari keluarga rohani dalam gereja mula-mula. Ya, ini foto dari teman-teman di TGS 2. Salah satu live group kita. Nah, ini kami melakukan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, yaitu makan. Salah satu yang dilakukan. Nah, makanya di live group itu kami hanya meniru apa yang dilakukan gereja mula-mula ya. Makan-makan adalah bagian dari, tapi bukan itu tujuan utamanya, bukan itu agenda utamanya. Itu cuma bagian kecil aja. Ya kalau lagi doa puasa nggak makan kita ya. Makannya nanti buka puasa bersama. Oke, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47 kita akan baca ayatnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, itu yang tadi kami lakukan ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini teladan dari komunitas atau keluarga Allah dalam gereja mula-mula. Dan itu yang harusnya kita lakukan sebagai tubuh Kristus. Jangan hidup sendirian. Jangan hanya bergumul sendirian. Sebagai tubuh Kristus, kita akan saling menguatkan satu sama lain. Sebagai tubuh Kristus, kita akan menopang satu dengan yang lain. Waktu ada yang lemah, yang kuat menguatkan. Waktu ada yang sedang sakit, maka yang lain akan mendoakan. Dan waktu ada orang-orang yang memang sedang butuh dikuatkan, sedang dalam kelemahan dan gak ngerti lagi, ada orang-orang yang akan bersama-sama di dalam musim itu. Gereja mula-mula hidup dalam komunitas. Mereka mungkin kecil, mungkin minoritas pada saat itu, mungkin seperti kita minoritas saat ini di Indonesia. Dan yang mereka lakukan adalah tadi, makan bersama, berdoa bersama, belajar firman bersama. Sepertinya itu mah saya juga bisa lakukan di rumah sendiri. Makan sambil baca firman, sambil berdoa. Tapi ada kekuatan dalam komunal, ada kekuatan dalam kebersamaan. Firman Tuhan kan gak bilang satu orang dalam namaku aku hadir. Enggak, dikatakan berapa banyak? Berapa? 2-3 orang, harus lebih dari 1. Artinya ada kekuatan, ada hadirat Tuhan yang hadir. Waktu ada kesatuan hati secara komunal di tengah-tengah orang-orang percaya. Kenapa kita datang ke gereja hari ini? Karena kita tahu ada rasa yang berbeda. Waktu kita menyembah Tuhan sebagai tubuh Kristus, powernya tentu saja berbeda. Pada saat kita cuma nonton di YouTube, di screen kita, di handphone kita, rasanya berbeda. Untuk itu, mari yuk kita teladani gaya hidup dari komunitas gereja mula-mula. Mereka sudah memberikan contoh untuk kita. Dan di dalam komunitas keluarga Allah itu, ada keterbukaan nomor 1 harus ada di sana. Ada saling membantu yang ada di sana. Dan pada saat itu terjadi, ada pertumbuhan yang akan terjadi dalam komunitas itu. Bisa gak kita bertumbuh sendiri? Bisa, tapi lebih lama. Tapi waktu kita bertumbuh bersama-sama, saling menopang satu sama lain, saling bergandengan tangan, maka pertumbuhan kita jauh akan lebih kuat, jauh akan lebih cepat. Inilah blueprint dari small group yang diteladani sebagai tempat kita bisa dikenal, didoakan, dan bertumbuh bersama-sama. Dan ini adalah komunitas yang ada di gereja kita. Life group. Life is better together. Salah satu value dari GSJ Bethlehem yang kita hidupi. Jadi kalau hari-hari ini kita belum tergabung di dalam komunitas, mari saya dan teman-teman pastoral semua tetap mendukung kita ada dalam komunitas. Karena komunitas yang akan menolong pertumbuhan kita, komunitas yang akan menolong kita melalui musim-musim yang sulit. Betul ada Roh Kudus yang menyertai, tapi kita juga perlu pertolongan secara jasmani. Kita perlu pertolongan yang kita bisa rasakan juga pada saat kita mengalami tekanan-tekanan. Dalam gereja kita, saudara dapat menemukan dan mengalami keluarga rohani di dalam life group. Life group adalah kelompok-kelompok kecil di mana saudara akan mengalami perubahan kehidupan dan perubahan peran. Melalui penjangkauan, perawatan dan pemuridan bahkan pengutusan yang akan dilakukan. Baik di 5 wilayah di Kota Bogor maupun di Next Gen tentu saja. Ya, jadi itu yang sedang dibangun di dalam gereja kita. Jangan sampai kita tertinggal apa yang sedang dibangun dalam gereja kita. Gerakan-gerakan yang dibangun di gereja kita hanya karena kita tidak ada di dalam komunitas. Hanya karena tidak ada yang mendorong pergerakan kita. Life group akan menolong kita untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama tubuh Kristus. Mari kita akan lihat bersama-sama
ada video kesaksian dari beberapa anggota Life Group, baik dari wilayah maupun dari Next Gen yang akan menceritakan bagaimana perubahan hidup maupun perubahan peran mereka melalui Life Group. Arti Life Group buat saya itu rumah kedua, di mana saya dapat berbagi cerita, bagi suka dan duka, punya banyak teman, pokoknya asik deh. Sebuah tempat untuk membangun kehidupan. Menurut saya, arti Life Group adalah komunitas dalam Tuhan. Kalau di ibadah sekedar kita udah selesai kita pulang, tapi kalau di Life Group kita bisa sambil menceritakan sehari-hari kehidupan kita sepanjang minggu ini, apa yang kita dapati, apa yang kita alami gitu. Perbedaan yang paling mencolok yaitu di mana kita bisa berinteraksi dua arah, di mana saya bisa bertanya jika saya tidak memiliki pemahaman yang sama. Momen yang sangat membentuk hidup aku pada saat Care Act ke panti, di sana aku bisa membagi-bagi berkat kepada orang lain. Paling terkesan itu saya diminta untuk membawakan firman Tuhan atau sharing. Dan saat itulah saya merasa talenta saya yang Tuhan percayain keluar. Pada saat saya di-challenge atau ditantang untuk memimpin pujian di dalam Life Group, di saat saya tahu saya memiliki keterbatasan di bagian suara saya, di mana saya kurang bisa bernyanyi, tetapi Tuhan memampukan saya untuk memimpin pujian tersebut. Bisa lebih mengenal Tuhan dan bisa mengenal orang dengan banyak karakter. Dampaknya saya mengalami perubahan yang Tuhan kasih, itu lebih sabar, lebih rendah hati. Pada akhirnya saya dipercayakan sebagai rekan ketua di Life Group. Dampaknya ya saya dapat merasakan beberapa perubahan peran, yaitu semula saya bergabung ke dalam Life Group sebagai anggota dan dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah Life Group, yaitu menjadi leader. Dan kemudian Tuhan percayakan perkara yang lebih besar, yaitu sebagai koordinator wilayah, dan itu membuat iman saya semakin kuat karena saya percaya bahwa Tuhan yang memampukan setiap perjalanan kehidupan saya. Oke, puji Tuhan. Ya, itu kesaksian dari beberapa saja dan pasti masih banyak kesaksian-kesaksian yang lebih luar biasa tentang bagaimana perubahan kehidupan dan perubahan peran di dalam Life Group. Mereka semua awalnya juga adalah jemaat biasa. Tapi pada saat mereka mau tertanam di dalam Life Group, mereka bisa mengalami hal-hal yang mungkin kalau sendirian gak tahu kapan mereka akan lakukan itu. Tapi waktu ada dalam komunitas, kita semua saling mendorong, kita semua saling melihat potensi yang ada. Dan kita bisa bergerak di dalam karunia kita bahkan. Kita akan menemukan karunia-karunia kita, bahkan panggilan pada saat kita ada dalam komunitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang sedang mungkin mencari tujuan, sedang mencari visinya Tuhan, komunitas atau Life Group dalam gereja kita akan menolong kita menemukan itu semua. Karena itu yang terjadi pada saya. Ya, saya sendiri adalah bagian yang dijangkau di Life Group. Saya tidak lahir di gereja ini, tapi saya bertumbuh di dalam gereja ini. Saya nggak langsung tiba-tiba datang di GSJ Bethlehem, tapi saya awalnya ada dalam Life Group. Dan di dalam Life Group saya belajar mengenal Tuhan yang benar, saya belajar mengenal doktrin yang benar, dan disitulah saya merasakan, oh ini loh yang namanya kasih Tuhan. Ini loh yang namanya kasih tanpa syarat. Ya kita gak punya hubungan darah, tapi mereka begitu tulus saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Dan di tempat itulah, di komunitas itulah, akhirnya pelan-pelan saya mulai merasakan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya mulai merasakan perubahan kehidupan. Yang awalnya tadi hidup saya dengan doktrin yang salah, Tuhan kembalikan ke jalan yang benar. Kemudian dari perubahan kehidupan Tuhan percayakan tadi. Seperti yang teman-teman tadi sudah saksikan bagaimana mulai dipercayakan hal-hal di dalam komunitas kecil. Waktu kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Tapi kita harus latihan dulu dari tempat yang kecil. Karena kalau kita gak bisa dipercaya yang kecil, gak setia dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Jadi mari, tempat latihan terbaik untuk melatih itu semua adalah di dalam komunitas, di dalam Life Group. Apakah kita bisa berada dalam gereja lokal tanpa harus bergabung dengan komunitas rohani? Itu pertanyaan terakhir saya. Saya kayaknya belum siap
untuk ada dalam komunitas. Saya sepertinya belum siap untuk membuka diri saya. Saya sepertinya belum siap untuk merubah hidup saya. Saya kayaknya hanya akan menjadi pendatang aja di gereja ini. Kira-kira bisa nggak, Pastor? Jawaban saya bisa, sangat bisa. Tapi saudara akan sama seperti seorang anak tanpa keluarga. Tentara yang tidak tergabung dalam barisan tentara. Seorang pelaut di kapal tanpa awak kapal. Seorang pemain sepak bola tanpa sebuah tim. Dan mungkin seekor tawon tanpa sarang madu. Gak akan ada tempat dia bisa berlabuh. Gak ada tempat dia mengeluarkan potensi terbaiknya. Allah memanggil setiap kita untuk ada dalam sebuah komunitas. Bukan untuk hidup sendirian. Dan kita dipanggil untuk bersama-sama bersekutu dengan Allah dan dengan sesama saudara dan saudari Kristen dalam satu tubuh. Tanpa membangun hubungan dengan sesama saudara-saudari Kristen kita sesama tubuh Kristus dan menjadi bagian dari sebuah komunitas yang alkitabiah, kita tidak dapat bertumbuh kepada potensi kita yang maksimal. Kita gak akan bisa berjalan menuju visi Tuhan yang Tuhan sediakan sama kita dengan waktu yang lebih cepat. Kita bisa nyampe ke visi kita, tapi mungkin lebih lambat. Karena kita harus berjuang sendirian. Dan kita lebih sulit untuk menjadi dampak sama orang lain waktu kita hanya sendiri. Salah satu tadi disaksikan oleh Selin, bagaimana dia sangat bersuka cita dan hal itu merubah cara pandang dia bahwa ternyata saya mampu lakukan sesuatu untuk orang lain di usia yang sangat muda. Dia sekarang kelas 9 di RP. Dan dia gak pernah berpikir bahwa aku dalam umur ini, umur 15 tahun bisa ya melakukan sesuatu buat orang lain. Tapi waktu dia bergerak bersama-sama dengan komunitasnya, mereka melakukan care event pada saat itu. Melakukan sesuatu untuk orang lain, mereka patungan bersama-sama. Kami dari Life Youth, dari gereja tidak keluar sepeser pun dana. Karena saya mengajar mereka, kalian belajar menabur. Dari hati kalian maka itu akan berdampak. Dan mereka mulai lakukan itu. Jadi teman-teman mereka kelas 9 mengumpulkan uang jajan mereka. Dan mereka berdoa, Tuhan mau diapain nih? Kita mau tolong kemana? Dan pada saat itu mereka menemukan sebuah panti asuhan. Oke, satu life group nggak cukup ternyata uangnya. Akhirnya mereka ngajak collab satu life group lagi. Nggak cukup juga life group satu lagi diajak. Jadi kalau nggak salah mereka 3 atau 4 life group mereka patungan. Bayangin anak-anak SMP uang jajannya berapa. Tapi waktu mereka bergerak bersama-sama mereka bisa berdampak menyentuh satu panti asuhan. Mereka berkati, mereka nyanyi tadi yang nggak pernah nyanyi, nggak pelayanan di sini. Anak-anak itu karena mereka tahu mereka mau memberkati, mereka assign. Oke, saya yang nyanyi, oke saya yang WL, oke saya yang sharing firman Tuhan. See? Pada saat kita berkomunitas bersama-sama, ada potensi yang akan keluar. Ada hal-hal yang akan menggerakkan kita. Jadi waktu kita sendiri mungkin malu pelayanan, nanti aja pelayanan. Tapi waktu kita bersama, kita akan lebih kuat, kita akan maju bareng-bareng. Dan anak-anak SMP ini sudah membuktikan waktu bersama kita lebih kuat. Waktu bersama-sama kita mampu bahkan berdampak memberkati orang lain. Bukan hanya memberkati mereka, tapi mereka memberkati orang-orang lain. Dan itu perasaan memberkati itulah yang mereka bawa dan mereka bilang, Tuhan perasaan ini yang gak pernah saya dapat sebelumnya dan saya mau lakukan lagi. Dan kita mau anak-anak muda GSIA Bethlehem menjadi orang-orang yang tadi peduli sama orang lain. Tapi kita harus latihan dan latihan terbaik. Generosity kita, kasih kita adalah dalam komunitas. Saya boleh minta para singer untuk naik ke atas panggung. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita menjadi anak-anak Allah? Setelah kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari kita bergabung dalam komunitas keluarga Allah. Di dalam gereja ini ada life group.
Mari kita belajar membangun relasi rohani yang sehat. Don't do life alone. Jangan hidup seorang diri. Kita gak diciptakan untuk sendiri. Dan mari jadi bagian dari misi Allah melalui komunitas yang Tuhan percayakan. Haleluya, Yesus, haleluya. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim kami, Tuhan. Bapak, hidup kami gak selalu dalam musim yang baik-baik saja. Mungkin hari ini kami gak dalam musim yang baik-baik saja. Tapi kami tahu Allah kami adalah Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan kami tahu hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan bahwa kami gak seorang diri. Ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam gereja ini menjadi keluarga rohani kami yang bisa kami percaya, yang bisa menolong kami, yang bisa saling mendoakan dan saling menopang bersama-sama dalam situasi-situasi sulit kami, Tuhan, dalam situasi-situasi yang menyenangkan bahkan. Tuhan, kami mau punya keluarga rohani itu. Kami gak mau hidup kami seorang diri terus-terusan, Tuhan. Mungkin kami sudah lama ada dalam gereja ini, tapi kami belum pernah benar-benar punya keluarga rohani dalam gereja ini. Hari ini Tuhan memanggil-Mu untuk terkoneksi kembali dengan tubuh Kristus. Memanggil setiap dari kita hari ini untuk terkoneksi dengan keluarga Allah. Karena Tuhan gak mau ada satupun umatnya yang berjalan sendirian dan terhilang. Dia mau kita berjalan bersama-sama di dalam jalan yang benar. Sama-sama saling menguatkan. Karena di mana ada kesatuan hati, di situ berkat Tuhan akan mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin sore hari ini merasa pernah kecewa, pernah tersakiti atau tersandung dengan tubuh Kristus, dengan orang-orang Kristen. Engkau merasa gak bisa melihat kasih yang tulus karena kau pernah dikecewakan. Kau bahkan mungkin masih merasa marah hari ini. Kau mungkin masih merasa pahit hari ini. Dan belum bisa sepenuhnya mengasihi. Belum bisa sepenuhnya melepaskan pengampunan itu. Firman Tuhan mengatakan, sebagai anak-anak Allah kita harus saling mengasihi. Bila engkau menginginkan untuk sungguh bisa terkoneksi kembali dengan anak-anak Allah yang lain. Dan kau membutuhkan kasih Kristus untuk memampukanmu mengasihi dan mengampuni mereka. Angkat tanganmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Bila kau pernah tersakiti, tersandung dengan orang-orang yang pernah membuatmu begitu kecewa dan kau sulit mengampuninya. Firman Tuhan ada untukmu hari ini. Dan Dia mau menolongmu untuk hidupmu bisa kembali bersama-sama dengan keluarga Kristus. Bersama-sama bergerak maju, bertumbuh. Haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Bapak, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat setiap hati-hati yang terluka Tuhan. Kau melihat setiap hati yang pernah dikecewakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, kami gak sempurna. Ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu berdiri Tuhan untuk bersyafaat bagi mereka. Tuhan, kami memohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami gak mau menyimpan setiap sakit hati ini. Kami mau bergerak maju dalam panggilan dan visi Tuhan. Kami gak mau kasih Tuhan berhenti hanya karena kami gak mampu mengampuni. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kasih Kristus mengalir. Buat setiap orang-orang yang saat ini mengangkat tangannya. Terbuka hatinya untuk sungguh-sungguh Tuhan bisa mengasihi dengan ikhlas. Mengasihi Tuhan seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih. Kami gak mau Tuhan
Kami berhenti hanya karena kami membenci. Hanya karena kami merasa terluka Tuhan. Sore hari ini kasih Kristus cukup untuk setiap kita. Kasih Kristus cukup untukmu. Untuk mengampuni, untuk mengasihi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan pulihkan setiap hubungan-hubungan yang pernah rusak. Setiap hubungan-hubungan yang pernah retak dan putus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan, kembalikan hubungan anak dengan orang tua. Hubungan suami dan istri. Hubungan dengan saudara. Hubungan dengan teman-teman kerja kami. Hubungan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan Tuhan sempurna akan bekerja dalam kehidupanmu bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima kasih yang penuh daripada Tuhan.